kandungan urin kelinci itu jauh lebih tinggi daripada kambing sama sapi. Oh, malah lebih tinggi Lebih urin kelinci. tinggi ya, lebih tinggi, lebih bagus, dan penggunaannya lebih sedikit. Malah Jadi lebih sedikit dari mungkin kalau dibandingkan kambing sama sapi. Jadi dosisnya pemakaian itu lebih sedikit. Ini untuk pohon mangga sendiri khasiatnya apa, Mas? Di perkembangannya ini sih, pertumbuhan itu biar cepat. Kalau bilangnya tuh Langsung, trubus. Nah, Trubus. ya trubus. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ataupun malam warga Taniling TV. Kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Dan saat ini kita sudah berada di sedulur kelinci Kuojo ya, Mas ya. Nah, sekarang sudah bersama dengan Mas Alfat selaku ownernya. Halo Mas. Nah, Mas Alfat ini merupakan owner dari sedulur kelinci Kuojo ya. Beralamat kan di mana, Mas? Di Kuojo, Kagoan Katak, Sukoharjo. Oh, di Sukoharjo ya, Mas? Ya. Oke. Nah, nanti kita akan belajar dengan Mas Alfat mengenai bagaimana cara pembuatan POC dari urin kelinci. Gitu ya, Mas ya? Ya. Nah, sekarang mungkin langkah yang kita lakukan pertama mungkin proses dari pengambilan urin kelinci, Mas. Nah, itu seperti apa? Kita boleh lihat langsung, Mas, ke kandang kelinci. Siap. Oke. Nah, Mas, kalau untuk kelincinya ini, kelincinya yang dipelihara ini kelinci jenis apa, Mas? Kalau di kandang saya ini jenisnya rek, atau di pasaran bilangnya bulu karpet. Oh, bulu karpet. Iya. Kalau misalnya yang buat urin itu jenis lain bisa juga? Bisa, semua kelinci itu bisa semua. Paling yang ngaruh itu pakannya aja. Oh, pakan ya. Iya. Nah, sekarang ini kita mulai dulu dari proses pengambilan urinnya, Mas. Itu prosesnya dari kandang itu seperti apa, Mas? Monggo. Urin kencing, Ya. nanti kan ada talangnya ini. Oh, ini. Nah, Oke. talang ini jatuh kan. Nah, terus nanti ke sana. Nah, ke sana di pojokan itu kan ada embernya itu. Oh ya, berarti ini pipis ke sini, Ya. terus ini udah di ini ya. Ditampung talang lah. ini. Nah, nanti di pojokan ada embernya. Oh, jadi semua jadi satu. Ya. Ditampung jadi satu terus ke ember itu ya, Mas? Ya. Terus habis itu dimasukkan ke galon. Di galon ya. Boleh saya ambil, Mas? Monggo. Ini ya, Mas? Ya. Nah, jadi ini teman-teman, hasil dari beberapa kelinci yang ada di sini, disatukan jadi satu, ditampung di ember ini. Kemudian kita akan masukkan ke galon. Ya. Udah berapa hari ini? Terkumpul segitu tuh berapa hari, Mas? Ini sekitar 3 harian. 3 hari. Iya. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke proses pembuatan POC-nya. Monggo, Mas, kita bawa ke sana. Untuk pembuatannya di depan ya, Mas? Ya. Nah, oke warga Taniling, saat ini sudah disiapkan oleh Mas Alfat beberapa bahan yang akan kita buat untuk POC yang berbahan dasar urin kelinci. Nah, sebelum kita mulai, Mas Alfat, bisa dijelaskan dulu bahan-bahannya apa aja, Mas? Ini ada yang pertama tuh molase atau tetes tebu lah. Tetes tebu. Oke. Tetes tebu. Kalau ndak ada ya bisa pakai gula Jawa dilarutkan. Gula Jawa bisa juga. Nah, terus ini ada, saya pakainya E4 buat mikrobanya. Ada ini apa, gelas syukur. Syukur, oke. Ini ada apa? Empon-empon lah. Ada kunir, ada temulawak. Ini ada dua jenis ya kalau untuk empon-emponnya. Ya. Kunir sama temulawak. Ya. Biar sedep. Ini tembakonya jenis apa? Biasa atau? Ini yang biasa aja, Biasa nggak usah yang mahal-mahal. Ini urin kelincinya. Bisa disebutkan, Mas, berapa takarannya? Oh ya. Kalau ini Kalau ini kan liter? bikin untuk 10 liter ya ini. Ini 10 liter. 10 liter. Oke, 10 liter. Nanti campurannya itu molasenya 150 mili. Molase 150 mili. Untuk E4-nya berarti 200 mili ya. E4 200 mili, teman-teman. Kalau untuk empon-empon sama Kalau empon-empon sama tembakonya
secukupnya aja lah. Kalau tembakau paling segini. Oh, tembakau sekitar Ya. segini ya, teman-teman. Kalau untuk empon-emponnya? Kalau empon-emponnya semua ya nggak apa-apa. Segini bisa Cuma kalau ini paling setengahnya ini aja lah. Setengahnya ini. Oh, segini kira-kira. Udah. Untuk 10 liter urin ya? Ya. Tadi. Kita campur dulu berarti ya? Ya. Pakai gelas ukur ya. Ini molasnya dulu, tetes tebunya dulu. Molase tadi 150 ml. 150. Ini empatnya 200 ml. Diaduk Mas dan merata. Berarti ini belum ya? Ya, ini nanti itu. Nanti. Nanti. Oke. Pakai dicicipin nggak Mas? Enggak ya? Nggak usah. Ini lebih bagusnya sebenarnya sebelum ada urinnya ini dimasukin dulu. Bagusnya. Bagusnya. Nanti ditutup seharian biar ininya berkembang. Oh gitu. Iya. Tapi ini untuk praktek dulu ya teman-teman. Jadi Kalau bagus. kalau bisa ini dulu dimasukin ke galon sebelum urin. Nanti seharian baru dimasukkan urinnya. Oh ya. Biar apa istilahnya biar aktif lah. Oke, sekarang Ini apa lagi, pakai Mas? tembakau. Terus kasih empon-emponnya. Dah, kayak Udah itu cukup? tutup. Agak biar ini. Oh, dikocok dulu. Iya. Ini kan bikinnya sekarang. Ya. Mungkin besoknya itu kita apa ya? Kayak dikendorkan gitu loh. Dibuang udaranya ya, gitu. dibuang udaranya biar nggak meledos lah, nggak Oke, meledos. Nah, ciri-cirinya nanti kalau sudah fermentasinya tuh berjalan, biasanya kalau dibuka gini, dikendorkan tuh ada busanya. Keluar busanya. Ya, ada busanya itu menandakan kalau fermentasinya berjalan. Kalau nggak berjalan berarti kayak gagal gitu. Oh, oke. Tapi kalau enaknya juga pakai selang sih. Pakai selang itu dikasih air gitu, nah kan udah otomatis. Oh, selangnya masuk ke air tapi. Nah, iya, otomatis. Cuma kalau saya enggak tak bikin. Nah, ini kan udah jadi, Mas. Untuk prosesnya jadi POC itu menunggu berapa lama? Kalau saya minim 2 minggu. Minimal 2 Minim minggu. 2 minggu. Kalau misalnya teman-teman mau beli di sini, selain urin kelinci bisa nggak beli bahan-bahan yang lain itu? Untuk membuat POC sendiri di rumah. Oh, mungkin kalau yang kayak E4, Molase ini kan biasanya di toko pertanian ya, toko pertanian. Kalau empon-empon pasar lah. Kalau Mas Alfat, Kalau saya paling ini sih urinnya aja. Soalnya kan saya ada ternak kelinci juga. oh ya, urin sama hasil POC-nya. Iya. Kalau hasil POC-nya saya per liternya 8.000. Per liter 8.000. Ya. POC dari urin kelinci ini dibandingkan dengan yang lain atau mungkin sama, itu khasiatnya apa, Mas? Sebenarnya kalau kandungan tuh sama kayak kambing, sapi itu NPK-nya itu. Cuma kalau kita lihat di Google, kandungan urin kelinci itu jauh lebih tinggi daripada kambing sama sapi. Oh, malah lebih tinggi Lebih urin kelinci. tinggi ya, lebih tinggi, lebih bagus dan penggunaannya lebih sedikit. Malah Jadi lebih sedikit dari mungkin kalau dibandingkan kambing sama sapi. Jadi dosisnya pemakaian itu lebih sedikit. Nah, kembali lagi ke kelinci tadi, Mas. Untuk menghasilkan 1 galon ini, kita anggap saja 10 liter. Itu butuh berapa lama dan butuh berapa kelinci itu, Mas? Kalau milik Mas Alfat? Ini kalau normalnya ya, normal di kandang itu kalau 10 liter itu ya kurang lebih semingguan sih, Mas. Seminggu lah. Dengan kelinci induk sekitar 10 ekor. 10 kelinci 1 minggu? Ya. 1 minggu bisa 10 literan? Ya. Atau 1 galon ya? Iya. Dan untuk yang jadinya ini teman-teman, ini ya Mas, Ya. untuk yang proses jadinya. Ini berapa minggu ini? Sudah berapa minggu? Itu udah hampir 1 bulan tuh. Ini hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Yang jelas minimal 2 minggu. Oke, kita sudah selesai teman-teman. Mungkin kita akan langsung saja ke pengaplikasiannya. Gitu ya Mas? Ya. Oke.
Nah, oke warga Taniling TV, sekarang kita sudah berada di tanaman atau pohon yang akan kita beri POC. Nah, sebelum itu Mas, untuk pemberian POC ini kan dengan cara yang kita akan lakukan dengan cara dikocor. Kocor, ya. Nah, selain dikocor itu ada cara lain nggak Mas? Bisa dengan disemprot. Kalau semprot itu biasanya di sawah sih, kayak di sawah-sawah gitu. Tapi kalau buat tanaman-tanaman buah itu biasanya rata-rata dikocor. Dikocor atau disiram? Iya. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja Mas. Mungkin boleh saya ya Mas yang nyiram. Oke. Sebelum itu takarannya Mas. Takarannya yang dicampur air tadi itu kira-kira berapa? Oh, kalau yang sudah jadi fermentasi itu 1 liternya banding 40 liter air biasa. Berarti kalau untuk 1 liter POC-nya itu untuk 40 liter air biasa? Iya. Dicampurkan gitu? Campur, dah. Nanti penggunaannya ya kalau buat kocor dikira-kira aja lah. Tapi kalau untuk semprot biasanya kalau misalnya satu pohon atau satu sawah itu mungkin butuh 1 penyemprotan atau 2 penyemprotan ya disesuaikan. Oh gitu. Oke, mungkin langsung saja Mas. Kita praktekkan. Sekeliling aja. Ini nanti bisa dilakukan ya mungkin seminggu 1 kali atau 2 kali. Seminggu 1 kali atau 2 kali ya. bisa ya. Ini pohon apa Mas? Ini mangga pohon mangga ini. Pohon mangga. Ini untuk pohon mangga sendiri khasiatnya apa Mas? Biasanya kalau tumbuhan tuh di perkembangannya ini sih, pertumbuhan tuh biar cepat. Kalau bilangnya tuh langsung trubus. Nah oke, itu tadi warga Taniling TV, kita sudah menyaksikan atau kita belajar bersama-sama dengan Mas Alfat mengenai bagaimana cara pembuatan POC dari urin kelinci. Dan kita tadi sudah mengetahui bahan-bahannya apa saja, takarannya maupun pengaplikasiannya kita sudah mempelajari semua. Mungkin kalau mau belajar bisa ke sini ya Mas ya. Siap. Atau mau bisa beli kelinci di sini juga bisa Mas. Bisa. Jadi bisa banget, di Mas Alfat ini menyediakan kelincinya juga, menyediakan POC-nya juga, dan juga bahannya urin pun menyediakan gitu. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya secara online bisa melalui komen di bawah ini, komen di YouTube. Nah, selain kalian bisa mendapatkan produk Mas Alfat di sini di Kuojo atau di tempat tinggal Mas Alfat, teman-teman bisa buka aplikasi Taniling di Play Store. Produk dari Mas Alfat itu sudah tersedia di sana dan kalian di sana pun bisa tanya jawab dengan Mas Alfatnya langsung itu Mas. Cukup sekian warga Taniling TV, apabila ada salah kami mohon maaf. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati. Taniling adalah komunitas agribisnis terbesar di Indonesia. Perluas jangkauan pasar kamu dengan mempromosikan produk dan jasa pertanianmu di Marketplace AgriPlaza. Bergabunglah bersama ribuan member lainnya. Download aplikasi Taniling di Google Play sekarang.